Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melin KWT dari kelas A Pendidikan Kimia semester 6. Yang menjadi indikator pada materi ini adalah mendeskripsikan hubungan antara struktur atom dengan sifat-sifat unsur golongan transisi. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan unsur-unsur transisi. Nah, jika tidak ada yang tahu, saya akan menjelaskan. Pada sistem periodik unsur, yang termasuk unsur transisi dilambangkan dengan huruf B atau pada Untuk lebih jelasnya, unsur-unsur transisi adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit D. Berdasarkan prinsip Aufbau, unsur-unsur transisi baru dijumpai melalui periode keempat. Kenapa diberi nama transisi? Karena terletak di daerah peralihan antara bagian kiri dan bagian kanan pada sistem periodik unsur, atau berada di antara golongan utama 2A dan juga 3A. Kemudian ada aturan penomoran golongan unsur transisi, yaitu pertama, nomor golongan sama dengan jumlah elektron pada subkulit S dan D. Yang kedua, nomor golongan dibubuhi dengan huruf B. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat dari unsur transisi. Unsur transisi ini ternyata mempunyai sifat khas yang membedakannya dengan unsur golongan utama, yaitu pertama bersifat logam, yang kedua bersifat paramagnetik, yang ketiga membentuk senyawa-senyawa berwarna, yang keempat mempunyai beberapa tingkat oksidasi, yang kelima membentuk berbagai macam ion tunggal, dan yang keenam berdaya katolik. Berikut ini adalah sifat-sifat umum unsur transisi dapat dilihat pada tabel berikut. Dan di sini saya mengambil contoh unsur transisi pada periode keempat. Nah, pertama kita akan membahas tentang nomor atomnya. Nomor atom tentunya dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin besar. Untuk jari-jari atomnya juga, dari kiri ke kanan cenderung semakin kecil atau semakin menurun. Nah, untuk sifat keelektronegatifan, dari kiri ke kanan cenderung semakin meningkat atau semakin besar. Kemudian untuk energi ionisasi, unsur transisi juga dari kiri ke kanan dalam satu periode cenderung semakin meningkat. Kemudian untuk titik lele dan titik didih juga memiliki kecenderungan semakin kecil atau menurun. Kemudian untuk kerapatan pada logam transisi dari kiri ke kanan juga semakin meningkat, dan warna ini adalah warna khas dari masing-masing unsur transisi pada periode keempat. Berikut kita akan membahas tentang sifat logam. Unsur-unsur transisi mempunyai ikatan logam kuat dibandingkan dengan logam golongan utama. Hal ini disebabkan selain elektron valensi yang dapat dilepaskan, juga elektron-elektron yang ada pada subkulit D yang belum penuh. Inilah sebabnya golongan-golongan transisi memiliki sifat seperti lebih keras, kerapatan yang lebih besar, titik lele yang sangat tinggi, serta penghantar listrik dan panas yang baik. Kemudian sifat magnet. Berdasarkan perilakunya dalam magnet, zat-zat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, dia magnetik. Dia magnetik ini adalah zat yang ditolak sedikit keluar medan. Yang kedua, paramagnetik. Paramagnetik ini adalah zat yang ditarik sedikit ke dalam medan. Yang ketiga adalah ferromagnetik. Ferromagnetik ini adalah zat yang ditarik sangat kuat ke dalam medan. Artinya, dia magnetik ini adalah yang memiliki sifat magnet yang paling lemah. Sedangkan ferromagnetik memiliki sifat magnet yang paling kuat.
Selanjutnya, tingkat oksidasi. Nah, jadi golongan transisi ini dapat membentuk banyak tingkat oksidasi. Di antaranya, unsur transisi yang berada pada periode keempat. Golongan 3B, contohnya skandium, memiliki satu tingkatan oksidasi yaitu plus 3. Kemudian, golongan 4B, yaitu titanium, dapat membentuk plus 2 hingga plus 4 dengan bilangan oksidasi yang stabil adalah plus 4. Golongan 5B atau vanadium dapat membentuk plus 2 sampai dengan plus 5, namun yang paling stabil adalah plus 4 diikuti dengan plus 5. Golongan 6B atau chromium dapat membentuk bilangan oksidasi plus 2 sampai dengan plus 6, dengan yang paling stabil adalah plus 3. Kemudian diikuti dengan plus 6. Golongan 7B atau mangan dapat membentuk bilox plus 2 sampai dengan plus 7. Yang paling stabil adalah plus 2, diikuti dengan plus 3, plus 4, dan juga plus 7. Golongan 8B, yang pertama besi, dapat membentuk bilangan oksidasi plus 2 sampai dengan plus 6, dengan yang paling stabil adalah plus 2 dan plus 3. Yang berikut, kobalt dapat membentuk plus 2 sampai dengan plus 4, dengan yang paling stabil adalah plus 3. Kemudian nikel. Nikel ini dapat membuat bilangan oksidasi dari plus 1 sampai dengan plus 3, dengan yang paling stabil adalah plus 2. Kemudian, golongan 1B atau tembaga dapat membentuk bilox plus 1 sampai dengan plus 3, dengan yang paling stabil adalah plus 2. Kemudian yang terakhir, golongan 2B atau seng dapat membuat satu bilangan oksidasi yaitu plus 2. Jadi, apa sih tingkat oksidasi itu? Nah, tingkat oksidasi memiliki nama lain, yaitu bilangan oksidasi, yang merupakan angka yang menunjukkan jumlah elektron suatu atom yang dilepaskan atau diterima atom tersebut dalam senyawa, di mana senyawa tersebut membentuk melalui Berikut adalah tentang ion kompleks. Apa sih ion itu? Ion adalah atom atau kelompok atom yang bermuatan listrik. Kemudian ada 3 jenis ion. Yang pertama, ion tunggal. Ion tunggal terbentuk dari satu atom saja, contohnya seperti Cu2+. Yang kedua, ion poliatomik. Ion poliatomik ini disusun dari beberapa jenis atom, misalnya pada contoh SO4 yang terbentuk dari sulfur dan oksigen. Yang ketiga, ada ion kompleks. Nah, apa sih ion kompleks ini? Mari kita lihat pada contohnya, yaitu FeCN 6 kali 4- atau dikenal dengan nama ion heksasionoferat. Untuk lebih jelas, ion kompleks merupakan ion yang terdiri dari satu ion atau atom pusat dari beberapa anion atau molekul netral yang terikat langsung pada atom pusat melalui ikatan kovalen koordinat. Jadi, atom pusat yang dimaksud di sini adalah ion logam transisi seperti pada contoh misalnya Fe2+. Kemudian anion atau molekul netral yang terikat langsung disebut juga dengan ligan. Seperti pada contoh FeCN 6 kali 4- yang menjadi ligannya adalah hubungannya ada pada konfigurasi elektron dan bilangan oksidasi, di mana unsur transisi memiliki elektron pada orbital D. Energi elektron dalam orbital D hampir sama besar. Untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur ini membentuk ion dengan cara melepaskan elektron dalam jumlah yang berbeda. Oleh karena itu,
Unsur-unsur ini mempunyai dua macam bilangan oksidasi atau lebih dalam. Sekian saja materi kita pada kesempatan kali ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih.